Indonesia sebagai negara maritim dengan 2/3 wilayahnya merupakan perairan yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada perairan. Sayangnya, menurut data dari sanitasi, ASEAN Key Figure menempatkan Indonesia pada peringkat terakhir, yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat sanitasi yang tidak hanya dapat mempercepat laju penyebaran virus COVID-19 yang marak terjadi sekarang ini, melainkan juga dapat meningkatkan peluang kematian pada pasien. Selain itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, hanya sekitar 74% masyarakat Indonesia dapat mengakses air bersih dan semakin menurun tiap tahunnya. Limbah air deterjen merupakan salah satu penyumbang pencemaran air. Data menunjukkan konsumsi penggunaan deterjen masyarakat Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Deterjen mengandung surfaktan yang sukar dirusak oleh mikroorganisme. Telur salah satu sumber protein utama bagi masyarakat. Konsumsi telur masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Produksi ayam petelur pada tahun 2019 mencapai 4 juta ton. Produksi telur yang meningkat menyebabkan peningkatan pada jumlah cangkang telur yang diperoleh. Permasalahannya adalah minimnya kesadaran dan wawasan masyarakat akan merugikannya limbah air deterjen terhadap makhluk hidup dan lingkungan, membuat mereka acuh tak acuh untuk menyelesaikan dampak negatif dari limbah air deterjen ini. Di sisi lain, peningkatan jumlah cangkang telur seiring dengan peningkatan konsumsi protein telur oleh masyarakat Indonesia menambah permasalahan sampah baru yang akhirnya akan berujung kepada permasalahan lingkungan dan kesehatan. Masalah ini harus segera diselesaikan. Saatnya kita para generasi muda bangun dari rebahan dan melakukan perubahan. Hari ini kami hadir dan inovasi baru di sektor limbah peternakan. Memanfaatkan potensi, Melakukan aksi, memberikan kontribusi. Saya Adiza Nisa Wahab bersama dua rekan saya Mutmainnah dan Siti Nuraisyah Hamsir dengan bangga mempersembahkan aplikasi limbah cangkang telur sebagai penetralisir surfaktan pada alat penjernih air deterjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Protein Hima THT Universitas Hasanuddin, serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Menurut Kurniawan, pada tahun 2013, surfaktan adalah senyawa aktif yang bersifat menurunkan tegangan permukaan dan memiliki struktur bipolar. Senyawa ini terdapat pada deterjen yang memiliki peran untuk memberikan busa dan mengangkat partikel kotoran pada pakaian. Tapi di sisi lain, surfaktan ini justru dapat merugikan karena tersusun salah satunya yaitu alkil benzena sulfonat linear yang merupakan zat beracun yang sulit terurai oleh air. Sehingga apabila air sisa cucian dibuang begitu saja, maka akan membahayakan bagi hewan, manusia, ekosistem, dan lingkungannya. Cangkang telur dikutip dari Hajar dan kawan-kawan pada tahun 2016 adalah bagian terluar dari telur yang berfungsi memberikan perlindungan bagi komponen-komponen isi telur dari kerusakan baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Siapa sangka cangkang telur yang dibuang begitu saja ternyata dapat dimanfaatkan sebagai filtrasi penjernih air deterjen. Cangkang telur mengandung sekitar 98% kalsium karbonat dan memiliki 10.000 hingga 20.000 pori-pori, sehingga diperkirakan dapat menyerap suatu solut dan digunakan sebagai adsorpsi logam termasuk alkil benzena sulfonat linear yang terdapat pada surfaktan air deterjen. Senyawa alkil benzena sulfonat linear, benzetonium klorida, dimetil dioktadesil amonium klorida, dan dioktadesil dimetil amonium bromida dapat diabsorpsi oleh cangkang telur.
Proses pembuatan ini melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan meliputi pipa, penyambung pipa, gergaji, corong, sekat, cangkang telur, jerami, pasir, ijuk, arang, kapas, dan kerikil. Kemudian tahap alat filtrasi dengan menyusun rangka pipa seperti gambar di atas. Lalu tahap proses pembuatan bahan filtrasi air, yakni menyusun kerikil, pasir, ijuk, dan kapas seperti pada gambar di atas. Selanjutnya tahap pengolahan cangkang telur. Yang pertama adalah mencuci cangkang telur hingga bersih dan direbus di air mendidih selama 60 menit agar mikroba mati, lalu ditumbuk kasar, kemudian dikeringkan. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan penyaringan. Setelah dilakukan penyaringan menggunakan alat kami, air menjadi jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berbuih. Selain itu, kami juga melakukan uji derajat keasaman menggunakan pH meter. Hasil yang didapatkan sebelum dilakukan penyaringan, pH bersifat basa, yakni 10,4, dan setelah dilakukan penyaringan menggunakan alat kami, pH menjadi netral, yaitu 7,9. Air hasil penyaringan kami menunjukkan bahwa air tersebut memenuhi indikator air bersih, sehingga dapat disimpulkan bahwa filter dapat diterima oleh masyarakat. Dengan melakukan penjernihan air menggunakan cangkang telur, maka keuntungan yang diperoleh pertama, air cucian yang biasanya dibuang begitu saja kini dapat digunakan kembali sehingga sangat membantu ketika berada di daerah kekurangan air bersih. Yang kedua, dapat meminimalisir limbah cangkang telur. Yang ketiga, efektif dan efisien sebab hanya menggunakan bahan dan alat yang murah dan terjangkau. Yang keempat, tidak memiliki efek samping karena bahan yang digunakan adalah bahan ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia. Dengan latar belakang disiplin ilmu dan kompetensi keilmuan yang kami miliki, berharap melalui inovasi alat penjernih air kami ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem lingkungan. Jika kalian hendak menggapai pulau harapan di balik fata morgana, maka kalian harus mau melepas tambak dari depan. Kalian harus berani menghadapi badai, sebab selalu ada Tuhan di dalam diri kita. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.